ide awal ya. Iya. Nah ide itu sebenarnya tugas kuliah ya. Awalnya tugas kuliah ini tugas kayak dari kan saya tahun 98 tuh udah mulai suka internet tuh. Udah mulai suka internet, nah tapi nyari sekolah yang untuk belajar internet tuh susah banget zaman dulu tuh. Kayak internet di Indonesia belum gimana banget ya. Jadi saya sempat masuk kuliah di BINUS tuh. Kuliah di BINUS terus udah sempat masuk untuk manajemen informasi sistem. Nah, di sana udah kerja juga untuk part time untuk tahun berapa itu? Itu tahun 98. Nah, terus kerja untuk part time untuk bikin website kecilan. Terus lama-lama makin demen banget sama namanya website kan. Terus pas ada teman balik dari teman SMA balik ke Jakarta, dia bilang, "Lu kalau lu demen bikin website kenapa nggak sekolah di Seattle aja?" Di Seattle ini ada sekolah namanya Art Institute of Seattle. Nah, di sana ajarin benar-benar multimedia dan web design. Nah, itu pengen banget, tapi kan nggak ada duit gitu kan, minta orang tua gitu bilang, "Pinjem dong apa minta bayarin sekolah bisa nggak?" Ya diomelin awalnya, "Gila lu mau sekolah luar negeri nekat aja mahal gitu kan." Saya sedikit maksa pengen banget bilang, "Nggak apa-apa, paling nggak bayar uang sekolah kan di sana coba cari kerjaan gitu." Akhirnya modal nekat ke sana sekolah 99 itu 99 akhir dia ke sana. Nah itu salah satu project sekolah yang pertama itu di kampus tuh suruh bikin personal website. Jadi website yang isi itu tentang kayak zaman sekarang blog ya. Kalau dulu kan belum ada blog tuh. Jadi paling bikin website mesti benar-benar bisa masukin foto, cerita sedikit tentang personal web dulu ya istilahnya. Nah terus saya nggak berani bikin website gituan soalnya kayaknya nggak interesting kalau saya tuh orang mungkin nggak ada yang demen gitu ya. Kalau orang-orang bule kan dia punya aktivitas kan keren-keren tuh, pergi mendaki gunung, pergi berselancar, pergi ke pulau adventure gitu kan. Kalau baca itu seru banget. Nah, kalau saya nggak ada ceritanya. Apa yang bisa gitu. diceritain? Karena saya malas bikin gituan, akhirnya saya bikin portalnya Kaskus. Saya bikin portal berita. Nah, jadi portal beritanya ini nih awalnya nih kita nyari berita-berita tentang Indonesia yang ada di luar gitu, yang dari CNN, Reuters segala macam, diterjemahin ke bahasa Indonesia. Di rewrite gitu ya. Di rewrite. Nah, ini jalan selama kurang lebih 2 tahun. Terus ternyata susah banget ya jadi reporter, jadi awalnya memang portal berita. Jadi ya anggapnya sih kita bukan reporter, kita lebih kayak nyari berita diterjemahin gitu kan. Jadi translator kan. Semacam kayak citizen journalism lah kalau sekarang cari sendiri diterjemahin. Terus 2 tahun susah banget tuh nyari berita segala macam kan. Kita udah nggak ada di background, nggak bisa nulis, nggak bisa nyari berita segala macam. Nah, akhirnya 2 tahun ini kayak kita cuman ya gitu-gitu aja, nggak ada traffic, nggak ada macam. Akhirnya tapi itu kan project untuk sekolah. Di istilahnya kalau bahasa kasarnya udah jadi udahan gitu. Udah dikasih ke dosen. Nilai doang udah. Nilai berapa waktu itu nilai? Kalau boleh. Di sana nilainya selalu bagus ya. Dosennya baik banget ya. Selalu rata-rata semua A. Suatu kelas semua dapat A. Cuma yang penting asal bisa codingnya dikasih A. Mungkin salah satu tipe kayak pelajaran di luar gitu ya. Kasih A biar orangnya senang muridnya. Ada pendapat dari dosennya gitu? Kenapa? Ada pendapat apa gitu dari dosennya? Dia sih kaget. Kok semua orang bikin personal website, lu beda sendiri bilang gitu. Dan karena saya emang udah ada background bikin web dikit kan, jadi emang paling keren dibanding yang lain-lain. Yang lain-lain cuma kayak foto satu tulisan di samping gitu. Nah, kalau saya pun udah gambar-gambar gitu. Nah, jadi ya nilainya sih oke lumayan. Terus itu ya, selama 2 tahun tuh nggak ada traffic. Akhirnya karena udah mulai makin capek ya nyari berita susah. Nah akhirnya kita dirubah ke sistemnya jadi forum, namanya bulletin board. Nah dari sana baru tuh mulai tuh berkembang, makin banyak yang datang, dan akhirnya kasusnya tuh tadinya yang dipakai cuma untuk sharing info, mulai orang-orang mulai pakai buat jualan barang. Nah awal-awal tuh buat jualan barang kayak kita kan pada kuliah, kita kan kuliah di luar kan, jadi begitu misalnya dari Seattle lah, udah lulus di college mau pindah universitas, pindahnya di beda kota. Nah, jadi mereka gunain Kaskus untuk jualan barangnya. Dia bilang, saya mau jual rice cooker, saya mau jual baju ranjang gitu biasanya, terus kulkas gitu. Nah, jadi jualnya di Kaskus. Atau karena anak orang Indonesia mungkin demennya lebih jual ke orang Indonesia ya, lebih gampang. Jadi kan sambil sekalian networking kenal gitu. Nah, jadi mereka gunain Kaskus untuk itu. Meskipun zaman dulu Craigslist tuh di Amerika kan lumayan terkenal kan. Nah, tapi beda kalau jual ke orang bule kayak takut apa gitu ya, nggak yakin apa ya. Dan mungkin juga nggak
nggak bisa kenal, nggak bisa kenalan, nggak bertambah. Nah akhirnya jadinya kasus tadi awal dari diskusi aktif berubah jadi forum jual beli. Nah, jadi sekarang ada dua. Itu masih sendiri moderatornya? Apa udah ada pas begitu? Udah banyak moderator. Moderator sih kita setiap kali ada kategori baru biasanya kita ambil satu moderator. Oh gitu. Itu pun biasanya kita nunggu sampai anggotanya banyak. Dan sampai bisa ketemuan di gathering offline ya maksudnya. Jadi jangan sampai udah ada yang rame hanya di online aja majuin, kita nggak langsung penuhin ya minimal 30 orang ketemuan di gathering baru dibikinin. Kalau forum nih, kalau yang sekarang saya baca kan kalau di forum-forum itu biasanya ada isu-isu tertentu yang dilempar ke forum, kemudian forum kan menjawab biasa gitu. Itu dulu gimana? Memang ini juga menciptakan isu yang lagi seru nih, lagi hangat gitu, terus dilempar ke forum. Itu biasa juga kita nggak pernah kita yang lempar ya, selalu pasti user yang lempar. Gitu. Jadi misalnya kayak ada kasus-kasus yang heboh misalnya misalnya kenaikan BBM. Nah, benar user pasti ada yang udah yang aware duluan dan mereka akhirnya bikin artikelnya. Nah, terus mereka diskusi di sana tuh udah debat-debat lalu kenapa naik. Nah, jadi kasus semua tuh benar-benar konten semua dari user dan direspon sama user juga. Dan kita tuh cuman itu tuh cuma sebagai platform doang, cuma wadah doang ya. Jadi itu cuma kayak ngedain tembok, dan terserah nih di sini apa, yang penting jangan sara ya, jangan sara itu yang kita nggak sara pornografi itu yang kita nggak.